Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada channel ini, Richard Family, dalam acara Belajar Bersama Bapak Budi. Yeay. Baiklah, pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang daur hidup hewan, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Oke, kita simak baik-baik ya. Let's go. Oke, pertama-tama kita harus tahu apa sih daur hidup hewan itu. Semua makhluk hidup pasti mengalami daur hidup. Daur hidup adalah suatu proses perubahan bentuk tubuh yang dialami makhluk hidup sepanjang hidupnya. Daur hidup hewan dimulai dari tahapan telur hingga dewasa. Setiap hewan memiliki tahapan daur hidup yang berbeda-beda. Berdasarkan perubahan bentuknya, daur hidup hewan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, daur hidup tanpa metamorfosis. Yang kedua, daur hidup dengan metamorfosis. Sebelumnya, apakah kalian masih ingat apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah perubahan bentuk hewan secara bertahap setelah kelahiran atau penetasan hingga dewasa. Oke, kita lanjutkan tadi. Yang pertama, daur hidup tanpa metamorfosis. Ayo kita perhatikan apa yang dimaksud dengan daur hidup tanpa metamorfosis. Banyak hewan yang daur hidupnya tidak mengalami metamorfosis. Contoh hewan tersebut antara lain ayam dan kucing. Perhatikan gambar berikut. Daur hidup ayam. Ayam merupakan salah satu jenis unggas yang dipelihara manusia. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Jika dirami, telur-telur ayam bisa menetas mengeluarkan anak ayam. Anak ayam akan menetas dan berkembang menjadi ayam dewasa. Anak ayam yang baru menetas memiliki bentuk kecil yang mirip dengan induknya. Sejak lahir hingga dewasa, tubuh ayam tidak berubah bentuknya. Hanya ukuran tubuhnya saja yang semakin besar dan warna bulunya yang semakin jelas, juga semakin lincah. Oke, perhatikan gambar berikut. Daur hidup kucing. Kucing juga termasuk hewan yang daur hidupnya tidak mengalami metamorfosis. Kucing berkembang biak dengan cara beranak. Kucing dewasa mengalami masa mengandung selama 3 bulan. Kemudian lahirlah anak kucing. Anak kucing umumnya memiliki rambut yang sama dengan induknya. Namun, ada juga anak kucing yang memiliki rambut berbeda dengan induknya. Nah, sejak lahir sampai dewasa, tubuh kucing tidak berubah bentuknya. Hanya mengalami pertumbuhan dan gerakannya yang semakin lincah. Oke, selain ayam dan kucing, masih banyak hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Di antaranya kadal, kanguru, burung, ikan, dan lain-lain. Oke, berikutnya yang kedua. Daur hidup dengan metamorfosis. Oke, kita ingat kembali. Metamorfosis adalah perubahan bentuk hewan secara bertahap setelah kelahiran atau penetasan hingga dewasa. Nah, metamorfosis dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Oke, sekarang kita bahas metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna merupakan metamorfosis yang melewati 4 tahapan dimulai dari telur, larva, pupa, imago. Baiklah, sekarang mari kita perhatikan. Telur. Telur adalah sesuatu yang dihasilkan oleh induk hewan untuk melanjutkan kelangsungan hidup populasinya. Larva. Larva adalah bentuk muda hewan yang perkembangbiakannya melalui metamorfosis yang dimulai setelah telur menetas. Pupa atau kepompong. Pupa atau kepompong adalah tahap berpuasa antara larva dan dewasa. Imago. Imago adalah tahap akhir dari metamorfosis, di mana dalam fase ini hewan tersebut telah memiliki alat reproduksi sempurna dan telah siap untuk melakukan proses perkawinan. Nah, berikut adalah hewan yang memiliki metamorfosis sempurna, yaitu kupu-kupu, katak, nyamuk, dan lalat. Sekarang mari kita perhatikan daur hidup kupu-kupu.
Kupu-kupu betina bertelur di permukaan daun. Kemudian, telur menetas menjadi ulat atau larva. Makanan ulat adalah daun tumbuhan. Setelah mendapatkan cukup makanan, ulat tumbuh dan berkembang menjadi kepompong atau pupa. Akhirnya, kepompong yang telah cukup waktu berubah menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu yang lucu. Kupu-kupu dewasa akan bertelur. Demikian seterusnya, dan seterusnya. Urutan daur hidup kupu-kupu yaitu telur, ulat atau larva, kepompong, kupu muda, kupu dewasa. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lanjut. Daur hidup katak. Diperhatikan baik-baik ya. Metamorfosis katak dimulai dari perubahan larva, kecebong, menjadi dewasa. Daur hidup katak dimulai dari telur. Telur katak menetaskan berudu atau kecebong dalam air. Kecebong memiliki insang, mulut, dan ekor, sehingga dapat berenang dalam air. Kecebong akan tumbuh. Selanjutnya bermetamorfosis. Metamorfosis dimulai dari perkembangan kaki belakang, kemudian kaki depan. Paru-paru berkembang. Kemudian kecebong mulai berenang di permukaan air untuk bernapas. Pada katak, ekor terserap oleh tubuh menjadi fase akhir dari metamorfosis. Urutan daur hidup katak yaitu telur, berudu atau kecebong, katak berekor, katak muda, dan katak dewasa. Berikutnya adalah daur hidup nyamuk. Nyamuk betina awalnya bertelur di air, kemudian telur menetas menjadi jentik-jentik atau larva tingkat 1. Larva tingkat 1 akan tumbuh dan berkembang menjadi larva tingkat 2 atau pupa. Selanjutnya, dari pupa ini akan keluar nyamuk. Daur hidup nyamuk dari telur hingga menjadi pupa semuanya terjadi di air. Nyamuk mengalami tahap kepompong, sehingga nyamuk dikelompokkan dalam hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Urutan daur hidup nyamuk yaitu telur, larva, pupa, nyamuk muda, nyamuk dewasa. Oke, berikutnya adalah daur hidup lalat. Lalat adalah hewan yang suka hidup di tempat yang kotor. Lalat berkembang biak dan mencari makan di tempat sampah, feses atau tempat-tempat kotor lainnya. Karena lalat merupakan serangga, maka lalat berkembang biak dengan cara bertelur. Seekor lalat akan meletakkan telurnya di tempat sampah, kotoran, atau tempat yang memiliki sumber makanan. Telur lalat yang sudah menetas akan berubah menjadi larva atau belatung. Tempat yang paling disukai belatung adalah daging atau buah busuk. Belatung yang banyak menyimpan cadangan makanan akan tumbuh menjadi pupa dan memulai proses metamorfosis menjadi seekor lalat dewasa. Urutan daur hidup lalat yaitu telur, larva, pupa, dan lalat dewasa. Itulah tadi beberapa contoh dari metamorfosis sempurna. Yuk sekarang kita perhatikan penjelasan tentang metamorfosis tidak sempurna. Yuk sekarang kita perhatikan penjelasan tentang metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna merupakan metamorfosis yang melewati 3 tahapan, yaitu dari telur menjadi nimfa atau larva, kemudian menjadi hewan dewasa. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, bentuk hewan muda mirip dengan induknya, tetapi ada bagian-bagian tubuh yang belum terbentuk, misalnya sayap. Nah, metamorfosis tidak sempurna terjadi pada serangga, seperti kecoa, capung, jangkrik, dan belalang. Yuk sekarang kita perhatikan daur hidup kecoa. Daur hidup kecoa atau lipas diawali ketika kecoa betina bertelur dalam jumlah banyak yang diletakkan di permukaan tanah atau pada tumpukan sampah. Kemudian telur menetas menjadi anak kecoa yang disebut nimfa. Nimfa adalah tahapan tubuh hewan muda
Nimfa pada kecoa memiliki bentuk tubuh mirip dengan induknya, tetapi ukuran nimfa lebih kecil dan belum bersayap. Nimfa tersebut kemudian menjadi kecoa dewasa. Karena tidak ada tahapan kepompong, maka daur hidup kecoa mengalami metamorfosis tidak sempurna. Urutan daur hidup kecoa yaitu telur, nimfa, kecoa muda, dan kecoa dewasa. Berikutnya, daur hidup capung. Capung betina biasanya meletakkan telurnya pada tumbuhan yang hidup di air. Telur capung diselimuti dengan lendir. Telur tersebut akan berubah menjadi larva setelah 2 hari sampai 1 minggu. Larva kemudian menjadi nimfa yang hidup di air. Nimfa adalah salah satu predator yang memangsa anak ikan juga berudu. Setelah lepas dari fase nimfa, capung akan keluar dari kulit nimfa. Kemudian, capung muda tersebut hidup di daratan menjadi hewan yang sempurna dan dewasa. Metamorfosis capung tidak melalui tahap kepompong, maka hewan ini dikategorikan mengalami metamorfosis tidak sempurna. Urutan daur hidup capung yaitu telur, nimfa, capung muda, capung dewasa. Berikutnya, daur hidup jangkrik. Jangkrik betina biasanya meletakkan telurnya di dalam pasir. Telur jangkrik menetas berupa anak jangkrik atau nimfa. Pada fase nimfa, terjadi pergantian kulit sebanyak 6-8 kali. Setelah ganti kulit yang terakhir, nimfa akan menjadi jangkrik dewasa. Urutan daur hidup jangkrik yaitu telur, nimfa, jangkrik dewasa. Berikutnya, daur hidup belalang. Proses bertelur pada belalang memakan waktu 3-4 hari hingga semua telur dikeluarkan. Biasanya, belalang betina meletakkan telurnya pada tanah atau tumbuhan tertentu. Telur yang menetas kemudian menjadi nimfa, yaitu belalang muda tak bersayap, namun memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan induknya. Proses nimfa umumnya berlangsung selama 25-40 hari. Nimfa kemudian mengalami pergantian kulit terakhir, sehingga menghasilkan belalang dewasa yang bersayap. Urutan daur hidup belalang yaitu telur, nimfa, belalang muda, belalang dewasa. Baiklah, itulah tadi sedikit penjelasan tentang daur hidup hewan. Berdasarkan perubahan bentuk tubuhnya, daur hidup hewan dibedakan menjadi 2, yaitu daur hidup tanpa metamorfosis dan daur hidup dengan metamorfosis. Dan metamorfosis juga dibagi menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa membantu proses belajar kalian di rumah. Selalu jaga kebersihan, kesehatan, dan yang terpenting adalah selalu berdoa dimanapun kita berada. Tetap semangat dalam belajar dan mohon maaf jika ada kesalahan. Cukup sekian. Bulat digoreng dapatkan 500-an. Cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Goodbye.